Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas properti mindset pertama. Perkenalkan dengan saya Reza Rivaldi, founder of Property Pelayan Member. Insya Allah di sini saya siap memberikan full support untuk teman-teman semua, membantu mencapai impiannya khususnya di dunia properti. Kali ini kita akan membahas 3 kunci pemenang dan 3 kunci pengecut. Ini bukan kasar ya, tapi memang begitu adanya. Jadi teman-teman ketika teman-teman bisa mempelajari 3 kunci pemenang, itu teman-teman akan bisa improvement atau peningkatan ya. Yang artinya tadinya penghasilannya 5 juta bisa naik jadi 10 juta, 15 juta, 20 juta, bahkan lebih. Dan meningkat secara pesat per bulannya. Ini bukan hanya di penghasilan saja teman-teman semua ya. Bisa jadi nanti di lingkungan, keluarga, kerjaan, atau bisnis. Sebaliknya, 3 kunci pengecut, jadi misalnya ketika dia belajar apapun itu dan mempraktikkan apapun itu hasilnya nol. Bahkan bisa jadi minus dan tidak improvement atau tidak ada peningkatan. Baik itu di lingkungan, sosial, pekerjaan, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, sebelum masuk ke materi yang tadi sudah kita jelaskan di awal, sedikit saya akan cerita perjalanan para member Property. Ini adalah salah satu cerita dari Kang Fikri yang memulai sebagai marketing dan tidak punya pengalaman sama sekali di dunia properti. Jadi waktu itu beliau salah satu mahasiswa, lalu belajar marketing ya, lalu terjun di dunia properti itu mulai dari marketing, sama sekali tidak punya pengalaman di bidang properti ya. Jadi mulai dari nol, belajar step by step, diajarkan mindset, fundamental, dan diajarkan teknis. Lalu alhamdulillah berkat perjuangan beliau, berkat kesabaran beliau gitu kan mengikuti step by stepnya dan pastinya tidak pantang menyerah, alhamdulillah beliau bisa menggapai semua impiannya. Nah ini salah satunya ya. Perjuangan beliau alhamdulillah bisa hasilnya, beliau bisa rasakan hasilnya sekarang itu bisa jalan-jalan ke luar negeri dan mempunyai tabungan. Itu tentunya hasil dari properti. Nah, ini salah satu perjuangan atau perjalanan yang memang bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua ya. Beliau sama sekali tidak punya pengalaman di properti tadinya gitu kan. Tapi alhamdulillah mengikuti pembelajaran step by step dari nol gitu kan sehingga bisa merasakan hasilnya saat ini. Selanjutnya ini ada cerita member dari Properti, Bu Afrina yang intens didampingi sampai bisa datangkan buyer survei ke lokasi seperti itu. Nah, oke kita cek satu-satu. Nah, ini Bu Afrina ini sangat semangat sekali ya dan saat kopdar pun beliau hadir gitu kan, sangat antusias sekali. Nah, ini saat selesai kopdar ketika orang-orang lain pulang gitu kan, dia sengaja menyempatkan waktu untuk melakukan diskusi secara intens gitu kan. Dia nanya-nanya bagaimana cara ngiklan, bagaimana teknis untuk handling buyer dan lain sebagainya gitu kan. Lalu di chat ini juga saya sampaikan jika memang ada kendala mohon disampaikan. Alhamdulillah beliau terus praktek ya dengan penuh semangat gitu kan. Dia update status di WA, di FB, Instagram dan di grup-grup WA. Dan memang beliau bilang ya belum ada yang nanya tapi dengan beliau semangat ini insya Allah beliau juga terus ingin membuktikan bahwasannya ya umur bukan menjadi sebuah kendala gitu ya walaupun beliau umurnya sudah sepuh gitu kan tapi semangatnya masih muda teman-teman semua ya dan ini menjadi motivasi juga khususnya buat saya pribadi gitu. Nah ini juga beliau saat hadir survei ke lokasi ya dan mempelajari produk knowledge secara benar-benar detail gitu secara 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 penuh untuk mempelajari mengikuti dari awal sampai akhir penjelasan developer bagaimana produk knowledge sehingga saat ketika memang dia sudah mempelajari produk knowledge dia saat jualan yang handle buyer itu sangat mudah sekali seperti itu. Alhamdulillah berkat perjuangan beliau gitu kan intens praktek setiap hari konsultasi setiap hari nah beliau bisa mendatangkan buyer ya seperti itu jadi beliau bisa bisa datangkan buyer survei ke lokasi seperti itu. Nah, ini
datanya itu kalau nggak salah dia sudah ada yang survei itu sudah satu, yang standby siap survei itu sekitar 4. Ya. Nah ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua ya, bahwasannya ketika memang teman-teman semangat gitu kan, walaupun gaptek itu bisa aja mengharapkan apa yang diinginkan di dunia properti seperti ya, yaitu closing. Nah ini selanjutnya member A properti juga, Burita ini. Beliau baru join 2 minggu tapi bisa langsung closing, alhamdulillah. Nah jadi ketika beliau mengikuti praktek gitu kan, arahan dari awal gitu kan, membeli seperti teknis iklan, lalu nanti dia mempelajari terkait mindset marketing, fundamental marketing, alhamdulillah baru 2 minggu join beliau langsung closing seperti itu ya. Nah ini saat beliau menemani konsumennya survei ke lokasi dan alhamdulillah konsumennya cocok dan closing seperti itu. Nah ini diskusi di grup ya. Saat saya tanya bisa closingnya dari mana, ya beliau jawab iklan seperti biasanya, iklan organik ya tanpa berbayar gitu kan. Misalnya pasang iklan video dari properti dari status WA, Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Jadi modal gratisan ya, modal organik seperti itu. Dan juga beliau selalu konsultasi intens ya dengan saya, dengan tim properti lainnya juga gitu kan, bagaimana cara ngiklan, bagaimana teknis handling buyer dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, dan tentunya pencapaian-pencapaian lainnya seperti itu. Tadi hanya beberapa saja. Nah, ini semua karena menerapkan 3 kunci pemenang dan menjauhi 3 kunci pengecut yang tadi di awal sudah sedikit saya jelaskan ya. Dan tentunya ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang diberikannya. Nah, coba bayangkan teman-teman semua, di sini mungkin kita kelasnya sama, mentornya sama, ilmunya sama gitu kan, praktek bareng dan sama, tapi kenapa bisa ada yang gagal dan bisa ada yang sukses? Jadi berdasarkan riset teman-teman semua, sukses itu karena sikap dan gagal juga karena sikap. Nah ini alasan terkuat gagal itu ada 3 hal ini yang perlu teman-teman waspadai atau hindari seperti itu. Yang pertama adalah blame. Blame itu menyalahkan. Jadi sudah lumrah ya di Indonesia ini ketika memang ada orang yang telat gitu kan, misalnya telat datang ke kantor atau telat datang ke suatu acara, dia itu menyalahkan keadaan. Misalnya menyalahkan macet lah, menyalahkan istri di rumah lah yang telat nyiapin sesuatu dan sebagainya gitu kan. Jadi misalnya nanti di properti itu dia akan menyalahkan keadaan, misalnya menyalahkan mentor yang memang kurang support atau nanti menyalahkan materi gitu kan yang memang materinya kurang bagus gitu kan atau menyalahkan teknis gitu kan seperti itu. Teknisnya terlalu ribet dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, excuse. Excuse ini adalah alasan. Jadi ketika teman-teman nanti sudah praktik itu nggak ada hasil. Jadi dan beralasan saya mah gaptek gitu kan. Jadi nggak ngerti dan nggak bisa jalanin praktek gitu kan. Tahu masalahnya tapi cari alasan dan tidak mau diserang. Perbedaannya dengan blame itu kalau blame kan tadi masalahnya tahu tapi mencari kesalahan orang lain seperti itu ya. Gitu. Lalu alasan terkuat gagal itu yang ketiga adalah denial. Denial itu menghindari masalah dan tidak menganggap itu masalah. Jadi misalnya sudah praktik, sudah ikuti arahan tapi gagal. Nah, walaupun misalnya nanti ada faktor rezeki di dalamnya ya, atau teknis dan lainnya, biasanya beranggapan keberhasilan yang tertunda sih gitu kan. Jadi ini perlu dicek juga ya pergerakannya seperti itu. Lalu ini adalah alasan terkuat sukses ada di 3 hal ini ya, yang mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh teman-teman semua untuk bisa mencapai harapan, impian, apa yang diinginkan khususnya di properti, khususnya bisa mendapatkan income yang besar gitu kan setiap bulannya dan rutin setiap bulannya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Yang pertama itu ownership. Ownership ini adalah merasa memiliki. Misalnya nih contoh kalau misalnya di kantor teman-teman melihat
ada sampah berserakan, dibuang ke tempat sampah. Atau ada meja yang kurang rapi, atau ada barang yang tidak dalam tempatnya, itu dirapikan tanpa disuruh perintah ya. Jadi memang di sini teman-teman merasa memiliki. Nah, di properti juga harus merasa memiliki. Misalnya nanti di grup gitu kan, teman-teman ketika join grup, menjaga grup tersebut gitu kan. Ketika ada yang memang ngomporin, itu diluruskan gitu kan. Ketika misalnya ada yang spam jualan, itu ditegur atau dihapus seperti itu. Atau misalnya ada yang bertanya tetapi admin atau mentornya belum menjawab, itu bantu jawab gitu kan, seperti itu. Ya, karena teman-teman merasa memiliki juga di bisnis ini gitu kan, merasa memiliki di properti ini seperti itu. Lalu yang kedua, accountable. Jadi accountable ini lebih ke amanah, jujur. Jadi bisa saling support ketika ada masalah, itu maju ke depan. Misalnya ketika ada masalah, oke, saya siap menyelesaikan masalah tersebut dan tidak menghindari masalah dan mempunyai mindset saya pasti bisa menyelesaikan masalah apapun itu, insya Allah. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah responsible. Responsible ini adalah bertanggung jawab. Jadi menyelesaikan pembelajaran gitu kan, prakteknya dipelajari dan dipraktekkan gitu kan, lalu ikut kopdar, ikut Zoom, lalu dan tidak hanya stay di grup gitu kan, konsultasi secara intens gitu kan, di grupnya aktif, ramai. Jadi responsible ini ya tidak diem aja gitu kan. Ketika orang lain praktek, ya teman-teman juga ikut praktek gitu kan. Ketika mentor memberikan arahan, ya dipraktekkan arahan tersebut gitu kan, seperti itu. Nah, jadi maksud dari materi ini, teman-teman, yang pertama jangan menyalahkan, yang kedua jangan beralasan, yang ketiga jangan menghindar, lalu yang keempat wajib mengambil take action, yang kelima wajib mengandalkan diri bukan mengandalkan orang lain, yang keenam wajib mengikuti pembelajaran yang cepat dan berusaha memahami lebih dalam. Lalu yang ketujuh, tidak menunda. Baik, terima kasih materi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.